Halo semuanya, kembali bertemu dengan saya dan juga Mbak Ningsi. Kali ini kita akan ngobrol tentang akses bars. Perkenalkan dulu, saya Francisca. Saya adalah salah satu host dari hidupceria.com. Apabila ada yang ingin tahu lebih lanjut mengenai apa itu access consciousness, apa itu peningkatan kualitas hidup, kalian bisa cari di www.hidupceria.com. Oke, sore ini saya ditemani oleh sahabat saya yang lumayan jauh di sana, nggak jauh banget sih, Masih Jawa. masih di Jawa, di Pulau Jawa, dengan Mbak Ningsi dan Dias, putranya yang tersayang. Halo Dias, Yes. hari ini Mbak Ningsi dan saya akan ngobrol tentang akses bar. Boleh perkenalkan diri dulu Mbak Ningsi? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ningsi, ibu rumah tangga, Ya. tinggal di Madiun, Jawa Timur. Saya praktisi pers, terus apa ya, praktisi apa lagi Mbak? Facelift? Facelift sama body process. Di proses, Ya. yes. Oke. Oke. Jadi praktisi itu bisa memberikan sesi kepada siapa saja yang memilih daerah Madiun dan sekitarnya. Silahkan hubungi Mbak Ningsi di nomor berapa ya, Mbak Ningsi? 081 335 818 494. Yes, oke. Atau di ini Mbak, Rumah Autis Madiun. Oh, Rumah Autis Madiun. Wah, Ya, seru banget loh. Saya juga baru merinding. kita baru buka tanggal 10 November. Ah, Ya. seru. Iya, kalau di akses kita menyebutkan anak autis itu adalah anak-anak X-Men. Anak X-Men. Anak-anak yang mempunyai kelebihan yang kadang kita judge sebagai sesuatu yang enggak, tapi sebenarnya mereka itu sangat wow. Wow. Keren, super keren. Wow. Sekarang saya juga banyak nanganin anak-anak X-Men, Mbak. Dan saya Iya. kagum dengan mereka. Mereka itu bisa, tapi mengerjakannya di kayak Mau cerita dia. nya Oke, Mbak. Temennya dia di sekolah inklusi kebetulan. Jadi banyak teman-temannya itu memang berkebutuhan khusus, ada yang ADHD, ADD itu seperti itu. Oh, Ya. nah, mungkin kita akan berbicara akses bars dengan apa kontribusinya untuk Ya. anak-anak X-Men. Luar biasa. Luar biasa. Oke, Mbak Arti, ayo kita mulai. Coba, Oke. apa yang menggiring Mbak Arti Ningsi ini mengikuti akses consciousness? Ya, saya kenal dengan Akses itu tahun 2021, dikenalkan sama Mbak Yolanda. Waktu itu ke sini, apa ini? Terus saya tanya, dia mau nggak ini terapi, kata tante bisa buat pinter. Ya udah, saya belum tahu namanya apa waktu itu, langsung masuk kelas jadinya. pegang langsung tidur. Langsung masuk kelas, dia pasangan terapinya si tantenya sendiri. Waktu itu dia pegang, langsung tidur tantenya. Oh, Iya, loh kok langsung tidur, Mak? Pules lagi. Sampai titik selesai itu tantenya masih tidur. Kok kayak gini ya, Ma? Terus saya juga waktu itu Terlalu banyak energi yang kukeluarkan. saya sendiri juga waktu dipegang waktu itu masih belum belum ngeh ya apa ini. Terus setelah berapa kali saya coba memegang melakukan bars ini ke orang lain, rasanya kok beda. Jadi kayak enteng gitu loh badannya. melakukannya tuh. Iya, saya terus ada pertemuan lagi, kelas lagi di Madiun, saya ikut lagi. Terus teman-teman, kok beda ya Mbak ya? Kalau sering melakukan, maksudnya sering swab itu beda ininya hasilnya dengan yang kita stuck nggak ngapa-ngapain gitu. Cuma ikut sertifikasi aja terus nggak dipakai, itu nggak ada perubahan. Mungkin ini pop saya nggak kelihatan perbedaannya. Jadi kalau kita sering gifting receiving itu
Mhm. memberi dan menerima dengan sesi bars itu sangat sangat bermanfaat untuk saya. Mmm. Terus yang kedua, akses bars itu juga saya lakukan untuk diri saya sendiri setiap hari. Jadi Mhm. kalau jam 2 itu kan, saya punya toko di rumah ya, jam 2 waktu saya istirahat, saya, khususkan waktu saya istirahat ya jam 2 ini, jam 2 siang. Itu saya pegang implan band-nya, implan band saya, pegang aja 10 sampai 15 menit, rasanya kayak habis minum obat, apa, Imbos 1 botol. Kok kayak gini rasanya. Terus Langsung saya ke-charge lagi ya? lakukan terus. Iya, ketagihan kayak gitu. Mudah banget gitu loh, Mbak. Oh, Iya, wow, seru mhm. banget. Wow. Iya, Nah, Mbak, eee, apa manfaat yang didapat buat Mbak Ningsih dan juga anak-anak, Mbak, mhm. setelah ini? Anak-anak ya, mhm. Perubahan untuk anak saya yang nomor 2 itu kan anak saya autis sama speak delay. Mhm. Terus diajak ngomong juga masih kayak, nggak fokus gitu loh waktu itu sebelum sama akses bars ya. Setelah saya sering, bars Mhm. sama facelift, Mbak, bars sama facelift, itu sangat perubahannya beda banget. Jadi komunikasi, terus merangkai kata, mengulang kata yang tadi biasanya kalau di sekolah ditanyain, "Kamu sama siapa? Tadi yang nakal siapa?" Itu nggak nyaut, tapi setelah sesi bar sama facelift, itu cepet banget. "Tadi yang nakal ini." Terus Ah, udah bisa bercerita gitu, udah mulai terbentuk, termotivasi seperti itu. nah, Efeknya seperti seru itu. seru seru. Nah, kemarin itu saya, ada juga testimoni dengan salah satu teman saya juga, itu, anak anak yang dia pegang, yang dulunya Mhm. tidak mau keluar rumah sama sekali, akhirnya berlahan-lahan akhirnya mau dan sampai belanja ke warung. Wow. Banget. Heeh, Iya. karena Iceberg titiknya kan banyak sekali itu, ada time and space, komunikasi, itu creativity ya, terutama. Creativity itu, mungkin sangat berkontribusi sekali untuk anak-anak. Seperti itu, untuk kita itu sangat berkontribusi, Iya. Dan, mhm. apakah menjadi lebih tenang anaknya atau gimana, Mbak? Apa ya, Mbak, ya, tenang iya, Mhm. memang awalnya dulu memang tenang ya, cuma nggak, apa ya, eee, kayak tambah pinter, apa gimana ya? Iya, saya merasainnya komunikasinya aja sih, Mbak, komunikasinya itu lebih dia ditanyain tuh bisa merangkai kata, pelan-pelan bisa merangkai kata, terus bercerita, itu udah mulai bisa gitu. Dari Wow. dilihat dari sebelumnya itu cuma berapa, 2 kata, 3 kata, kalau nggak ditanya itu nggak bercerita dia. Kalau ini dia udah bisa ngerangkai kata, mengulang film apa gitu, diulang, diceritain, itu bisa. Udah mulai terbentuk kata-katanya. Wow, keren banget. Gitu. Ini di luar ekspektasi yang sebenarnya waktu itu apaan sih ini akhirnya Nggak tahu sama sekali. Sama sekali nggak tahu apa ini. Cuma dipegang itu tok, terus apa? nah, Oh, muncul pertanyaan, Mbak, di bars itu diapain sih? Di bars cuma disentuh aja, Disentuh di lembut, disentuh lembut. lembut sekali. Oh, iya, Mbak, anak saya yang nomor 2 itu malah kalau disentuh waktu pertama bars berapa 10 pertama lah, 10 pertama bars itu dia kesakitan, Mbak. Oh, Jadi kalau disentuh kesakitan. Jadi saya kayak, ada jarak 1 senti megangnya. Jadi titiknya 1 senti di atas kulit. oke oke oke. Itu Jadi untuk saya semua sentuh, titik? Untuk semua titik dia kesakitan ya? ada beberapa Oh, ada beberapa. ada beberapa, jadi saya sentuh dulu, kalau dia, "Mah, sakit," saya agak naikkan. Oh, jadi agak Heeh, direnggangin gitu ya? iya. Padahal cuma disentuh aja, terus ada beberapa teman yang, ya kayak gitu juga, "Mbak, sakit banget." Jadi agak saya
agak ngambang malahan, ngambang. Jadi Tetap saya nyentuhnya biasanya sentuh. cuma begini, jadi agak dinaikin gini ya, Mbak? Ya ngambang, ngambang. Gini. Oh, Itu. wow. Itu disentuh tuh dia, maksudnya disentuh bisa bisa sakit itu seru ya. Saya juga baru tahu loh. Masa iya saya juga kok sakit ya? Ya udah agak ada beberapa kok yang saya sentuh, Mbak, nggak kuat saya sampai katanya kayak Oh, kayak bola diremet-remet gitu. diremet-remet ya. Kok bisa ya? Aku nggak ngapa-ngapain, pegang tanganku, nggak ada kukunya, terus nggak nyentuh. Sampai jadi ini sudah nyaman, saya tanya, nyaman, udah nyaman, nyaman. Iya segitu, ya udah segitu. Mah, Nah, nah, Gitu. itu tuh sentuhannya di area mana, Mbak Ningsih? Beberapa area telinga ini, belakang telinga ini yang agak biasanya itu, terus sama time space Iya, di iya. sini. Ya. Kebanyakan di sini sama sini aja. Ada beberapa orang. Nah, jadi akses bars itu sebenarnya sentuhan lembut di 32 titik di kepala, 32 itu titik. benar-benar lembut, tidak tanpa ada tekanan apapun. Nah, sebenarnya ini itu tuh diapain sih, Mbak? Maksudnya itu tuh kenapa kok katanya bisa menghilangkan stres, membuat nyaman, tidur rileks, itu tuh apa sih sebenarnya, Mbak? Apa ya? Eh, tubuh itu kadang ada apa? Elektromagnetik yang Tersimpan. molekul yang susah dilepaskan ya. Kita sama-sama mengandung elektromagnetik ya, apa ya? Otomatis terbuka apa gimana itu ya? Saya nggak bisa mikir, nggak bisa apa logikanya itu nggak bisa menjelaskan kalau saya. Jadi secara energetik aja kayak terlepaskan aja emosinya Iya. gitu, Mbak. Ya, jadi titik-titik ini itu adalah sebenarnya kayak titik tombol delete Iya, di komputer. restart ya. Iya, Restart. iya. Tombol titik di mana kita tuh kadang menyimpan sampah-sampah yang sebenarnya nggak perlu lagi dalam kehidupan kita, tetapi kita simpen secara tidak sadar biasanya Bisa banyak. tidak sadar. Iya. Nah, sampah-sampah Iya. itu dari mana sih? Sampah-sampah itu bisa juga dari apa ya, misalnya omongan orang sekitar, "Oi, hidup itu susah, oi." Oh, Masuk, simpan. pernah Mbak ada yang ini apa, waktu itu, eee, maaf ya, agak ini, temennya anakku itu ada yang meninggal kan, terus mamanya itu ini kayak kram sebadan gitu. Terus udah dikerubuti banyak orang kan, udah ditolongin banyak orang, masih kaku sebadan. Langsung saya pegang implan kan, "Permisi ya, aku boleh nggak C pegang implannya?" Pegang telinga, "Ya nggak apa-apa nggak apa-apa." Saya pegang telinganya, ternyata tangannya yang tadinya kaku gini udah bisa buka. Kok bisa buka? Aku aja nggak tahu bisa buka. Jadi saya nggak tahu, "Kok bisa buka ya?" Saya nggak tahu bisa buka. Jadi kaget, sama-sama kaget. Sama-sama kaget. "Ceh, udah selesaiin ya 32 titik, tapi tiduran." "Iya iya iya iya." Itu waktu itu di rumah itu jenazah nggak ada temennya di tempat ini ya, apa, yang kalau Chinese itu maaf, Ya, di di tempat tempat kayak ini rumah duka. heeh heeh, rumah duka itu sendirian. Keluarganya pada nungguin mamanya yang kram sebadan itu, nggak bisa gerak. Terus, "Udah, ini sebadan dipegang semua." Di bar sama saya facelift. Udah saya bars, facelift, udah selesai baru cerita. Kenapa sih? Udah kasih makan ini. Makan tadinya nggak bisa makan, itu jadi makan 2 piring. Wow, keren banget. Sambil ketawa. "Tadi ngapain sih?" Aku tuh nggak mikir anakku ninggal loh ini. Bener nggak mikir? Enggak, tapi kenapa aku bisa kram sebadan? Aku kan ya nggak tahu sih. Kenapa bisa kram sebadan? Mungkin tubuhnya yang ini ya, apa, Iya, iya. eee, berpikir ya, tubuh kita kan cerdas sekali ya. Jadi emosi, perasaannya itu nggak di pikiran, tapi langsung
di badan. tubuh. Iya. Iya, Itu kerennya akses akses bars, akses consciousness akses dan harus. kelas-kelasnya itu keren banget. Akses consciousness Iya, itu heeh. kelasnya keren, luar biasa. Jadi banyak juga teman-teman tuh ketika mau belajar akses ya dia nanya, "Entar kalau aku begini bisa begini nggak?" Nah loh. Wah, saya aja yang terapisnya pegang, "What? Bisa ya?" Sampai gue ngomong, "Hah? Bisa loh, ini luar biasa." Terus yang tetangganya itu, "Besok ke rumah ya, aku bawain jajan." "Iya, iya, iya Tante." Terus aku main ke rumahnya kan, berapa bulan kemudian main ke rumahnya. "Kamu pasiennya orang mana aja?" Saya nggak buka pasien, sampai Makanya ditanyain gitu. makanya Mbak ya ketika ada orang yang meminta sesi bar sama kita dan ketika kita nggak berani menjanjikan apapun, nanti kalau Iya, aku ini aku bakal bisa tidur nggak? Kita nggak pernah bisa janjikan karena apa? Karena tubuh tiap orang berbeda. berbeda. Ya, dan ketika kita melimit, melimit, "Nanti kamu bisa tidur loh," padahal sebenarnya banyak sekali kemungkinan yang bisa muncul. Ya, tergantung receiving-nya Mhm, orangnya, betul, Mbak. Kadang kan mereka masih from strukturnya, pemikirannya, logikanya masih dipakai terus. benar Jadi benar, dia nggak receive energinya iya seperti itu. iya. Di mulut iya iya iya, aku Iya, iya. percaya, tapi halo, Kedua, ya, di mulut percaya percaya, tapi di pikiran nih diapain sih sibuk menerka-nerka itu juga sesuatu yang logikanya kadang masih terus. iya. Mm-mm. Nah, Mbak, Iya. ini nih energi yang dipakai itu tiba-tiba nih pop up, energi apa Mbak? Apakah itu energi apa? Jangan-jangan energi apa? Energi apa coba? Apa ya, Mbak ya? Kita nggak pakai energi macem-macem, kita tuh pakai Nggak ada. energi semesta dan juga energi orang yang memilih untuk berubah ya Mbak ya. Jadi Ya. kita tuh cuma fasilitator, makanya kita tuh nggak pernah dibilang kita tuh guru atau apa, kita tuh cuma Mm-mm. memfasilitasi orang yang memang mau berubah dan kita Iya. sentuh titiknya itu, tapi hasilnya tergantung dari yang punya body ya Mbak Iya, ya. yang punya body. Kita terkoneksi dengan bumi ini dan alam semesta ini, ya kita kembalikan ke alam semesta ini dan bumi ini. Iya. Ya, Betul banget betul banget. Nah, sekarang kan, putra-putranya pada bisa ngebars juga ya, Mbak, ya? paling implan. Tapi ini Mbak, yang dari foundation yang sering gini, MTVSS, Wah, langsung gini. itu juga seru sih itu MTVSS nanti, Iya, Kelas Foundation. kelas foundation, ya. Mbak, Mm-mm. satu kali sesi itu berapa lama ya? Eh, Tergantung tubuhnya Mbak. Mmm, Tergantung tubuhnya, terutama untuk anak-anak ya. Anak-anak dia kalau merasa cukup dia bilang cukup terus pindah pindah aja. mmm, Enggak tergantung berapa lama. Kalau ada yang usia mungkin enggak masih remaja pun kalau dirasa cukup 2 menit ya pindah tempat titiknya, pindah titik gitu. oke. Mhm. Nah, berarti Oke. ini bisa untuk dari anak-anak sampai usia tak terhingga ya? Iya, Hmm, sampai tak terhingga tak dari terhingga. anak-anak dari anak-anak kecil sampai tua. Aku Iya. baru. Jadi access consciousness itu sebenarnya empower you to know apa yang empowering you untuk kamu lebih mengetahui apa yang sebenarnya kamu sudah tahu. Iya, Ya, jadi akses itu sebenarnya bukan bukan suatu hal yang baru kalau mau di itu ya, kalau mau kita mau telaah. Sebenarnya kita tuh sudah tahu banyak hal, cuma karena kita memilih untuk menutupnya, kita tuh simpan dalam-dalam. Nah, ini tugas hmm, dari, fasilitator atau praktisi untuk fasilitator. membuka itu. Dan ini Mbak, eh, bagaimana kita mengenali tubuh ini? Kita terlahir kan dengan tubuh ya, Iya iya iya, betul. terlahir dengan tubuh yang mati tubuh kita.
Jadi Yes, bagaimana kita bersyukur dengan tubuh ini betul, di alam ini. betul, Jadi betul, sangat membantu akses bars itu bersyukur dengan adanya tubuh ini. Kalau betul. saya seperti itu. Iya. Mm, mm, Beberapa mm. orang nggak sadar ini tubuhnya tiba-tiba sakit, stroke, atau apa namanya itu ya emosi kayak apa dia merasa dirinya dibully, sering dibully. Kemarin ada yang bilang gitu, aku waktu kecil sering dibully, terus kenapa kok saya tiap kali ketemu orang pingin marah, dia bilang gitu. Mm, Terus kalau kamu marah nggak ngefek ke ini apa ke mens, saya tanya gitu, nggak ngefek ke menstruasi apa atau mahmu aku. Iya ngefek sih Mbak. Coba deh di-bars yuk, di-bars yuk. Saya coba di-bars, siapa tahu, kita nggak tahu hasilnya seperti apa ya, apakah kamu jadi nggak marahan atau kamu jadi lebih rileks. Saya bilang gitu kan. mm, Terus dia ngambil sesi sekali, waktu itu langsung, "Mbak kok beda ya? Aku jadi nggak ini, apa, nggak mewekan, nggak marahan." Ya, aku nggak tahu pilihanmu seperti apa, aku bilang gitu kan, Mbak, nggak tahu ini ya. Aku juga nggak memproyeksikan kamu bisa apa, bisa lebih senang daripada sebelumnya, saya bilang gitu. Tapi manfaatnya memang dia katanya udah enak enak sekali, ketagihan ya. Ketagihan. Memang semuanya balik ya ke diri kita ya. Iya, Gimana? balik ke diri kita. Tapi Perasaan emosinya itu jadinya merusak ke badan atau enggak. iya, iya, benar, Iya. benar. Hidup itu pilihan. Ayo. Hidup itu pilihan. Mari bars biar lebih bahagia. Tuh, Ya kan, Mbak? di bars, yes. Jadi karena akses bars, dengan kita memilih akses bars itu sebenarnya kita memilih possibility yang berbeda. Positif. Iya. Jadi bukan cuma hanya dari sentuhan, akses bars itu juga menunjukkan kita, hey, ada loh banyak possibilities di dunia ini yang selama ini mungkin kamu coba nggak mau lihat. Mhm, Di sini kita juga dibuka mindsetnya dari yang A bisa sampai A sampai Z. Jadi misalnya ya umur ketika orang mulai, nah tadi pagi saya dapat, aku tuh mulai sakit-sakitan umur 40 deh. Ada teman saya yang bilang gitu. mhm, mhm. Nah, di akses itu kita bisa itu, kita ditunjukin, ada hal yang berbeda loh. Gimana jika kalau umur 40 tuh kamu tetap sehat sampai kamu berhenti bernafas pun kamu tetap sehat, itu bisa ada pilihannya. Mhm. Iya, asal kita mau dengerin body. Iya, Iya, dengerin body itu. dengerin body dan ubah mindset-nya. Latihan terus, Mbak, itu. Kadang Iya, kita kan, dengerin body apa sih, Mbak? Terima kasih sama tubuh apa kayak sih, Mbak? body. Kayak body. Nah, itu juga. Tapi Latihan. sebentar, sebentar, sebentar. Iya, Kalau orangnya nggak pengen tapi tubuhnya pengen itu piye? orangnya Orangnya nggak pengen tapi orangnya eh, nggak pengen tapi tubuhnya pengen. mhm, Iya, banyak yang kayak gitu, Dias. nggak paham, nggak sadar. Nggak apa-apa, iya. Mhm, Sebenarnya nggak sadar. body kan lebih pinter kan. Body tuh sebenarnya tahu apa yang dia butuhkan. Cuma kadang manusia karena mikirnya pakai otak Mikir, sendiri. pakai logika. Apaan sih tuh akses bars? Orang cuma disentuh doang kok bisa berubah. Nah, kayak gitu. Toolsnya luar biasa, Mbak. Bisa melakukan Iya. ini. Toolsnya luar biasa di kelas Access Bars itu. Mm-mm. Jadi kayak pernah kan Mm-mm. sakit apa suami udah dandan cakep Mm-mm. terus mau berangkat kerja. Loh aku tuh tadi pagi nggak sakit punggung ini. Ini kenapa punggung sama boyok sakit sekali? Tanyain tubuhnya, sakitnya siapa? Gak tahu sakitnya siapa, tapi bukan sakitku ini. Terus dia diem toh, sakitnya orang lain, ya udah kembaliin kepada pemiliknya. Kan ya kan Mbak di toolsnya Access Bar seperti itu, kembalikan kepada pemiliknya setelah kesadaran, saya bilang gitu. Baru diem, dia buka WA. Ali stafnya izin karena sakit badan. Nah, itu dia. Ketahuan kan?
Iya, benar 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 benar. Sakitnya stafmu kok bisa ya sakitnya orang lain, kok nyampe ke saya duluan. Kan dia mikir kalau mau WA ke atasannya harus mikir ya, sendingnya energi dulu, sampainya energinya dulu, Nah, baru WA. benar 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 benar. Iya, Iya, terus sekarang secara heeh, sadar. iya, Mhm. benar. Jadi, diakses itu juga kita disadarkan gini bahwa 99% atau 98% yang mampir ke tubuh, ke pikiran, yang datang secara emosi atau sakit, itu sebenarnya bukan punya kita. Iya, Kebanyakan milik orang lain yang mampir, kemudian diklaim. Kayak suaminya Mbak Ningsih, kalau dia bilang, "Ih, aku sakit boyo gitu, beneran sakit. iya, mhm, Iya, ta beneran sakit. heeh, Nggak tapi pakai obat ya langsung sembuh. Coba kalau nggak sadar ya, iya, nggak tapi sadar, untungnya aduh. sadar. Iya. Aku tuh dulu sering gitu, Mbak Ningsih, kalau ke rumah sakit sama ke pasar. Tiba-tiba pagi-pagi datang ke pasar dalam keadaan sehat sehat walafiat, pulang-pulang aku tuh bisa sakit. Pasar ya terutama, sama kayak saya Mbak, Iya. pasar mungkin keluar dari pasar muntah-muntah. Bener, sama Ada yang sama, exactly. original seorang di Yang jualan ya, pusing. Nah, sekarang karena kita tahu bukan milik kita, langsung beresin, selesai. Ya, beresin selesai. Tanyakan ya Mbak ya, yang penting tanyakan, punya siapakah ini? Betul. Nah, jadi di access consciousness itu kita banyak banget banget banyak tools. Tools itu ya kayak Mhm. gitu, who does this belong to, ini punya siapa, itu toolsnya. Nah, itu juga banyak banget sih membantu. Jadi saya tuh sekarang udah banyak banget lepas koyo, lepas kerokan, Ketahuan. ketawa, dulu hobi. Sekarang nggak ada buket koyo ya. Iya ya. Oke Mbak Ningsih, seru banget. Dias, thank you so much ya for tonight. Makasih nih, seru banget ngobrol-ngobrolnya. Oke, nah Thank buat Mbak, you. buat teman-teman di area Madiun yang memilih untuk akses bars, yang memilih untuk mengikuti sesi, bisa hubungi Mbak Ningsih di nomor berapa Mbak? Sekali lagi. 081 335 818 494. Yes, atau di rumah Rumah autis. Rumah autis. autis. Ya. Iya, betapa banyak anak-anak X-Men atau anak-anak autis yang sudah banyak banget terbantu dengan ini. Dan mereka Ya, berubahnya luar biasa. luar Karena biasa. kebetulan saya itu adalah seorang pendidik dan akhir-akhir ini banyak menerima anak X-Men, dan ketika saya bersedia menjadi apapun yang mereka butuhkan, mereka berubahnya luar biasa sekali. Luar biasa. Iya, Hmm. oke. Oh, Thank you malah Mbak pengen Ningsih. Iya, terima Sampai kasih ketemu Mbak lagi. Siska. Makasih Dias. sama-sama. Bye-bye. Dadah.